Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, semoga semua sehat-sehat ya. Selamat bertemu kembali dengan mengikuti Arya Channel. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke, kita mulai ya. Baiklah anak-anak semua, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kita ya. Kali ini kita akan khusus membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Oke, kita mulai ya. Sistem gerak tumbuhan. Pada pertemuan ini ada 4 tujuan pembelajaran kita ya, yaitu tujuan pembelajaran pada sistem gerak tumbuhan ya. Sebagai berikut. 1. Menjelaskan perbedaan gerak esionom, endonom, dan higroskopis dengan benar. 2. Memberi minimal 1 contoh yang melakukan endonom. 3. Memberi minimal 1 contoh tumbuhan yang melakukan gerak higroskopis. Dan 4. Menentukan jenis gerak esionom yang dilakukan sesuai dengan tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak mungkin pernah melihat beberapa tumbuhan pada gambar berikut ini ya. Kita akan mempelajari bagaimana gerak-gerak tumbuhan ini ya. Nah, secara umum gerak pada tumbuhan itu meliputi atau digolongkan menjadi 3 jenis ya. Ada gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak esionom sendiri terdiri dari gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme ada yang disebut dengan fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, dan kemotropisme. Sedangkan gerak taksis ada berupa fototaksis, kemotaksis. Sedangkan gerak nasti dapat berupa seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, nasti kompleks, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu berikut ini. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama gerak endonom. Gerak endonom itu adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri ya. Contohnya pada tumbuhan hidrilla ya. Gerakan kloropas mengelilingi sel pada tumbuhan. Berikutnya adalah gerak higroskopis. Adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Ini biasanya terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang berbiji ya. Jadi pada buah polong-polongan ya. Jadi ini terjadi karena apa? Terjadi perbedaan kadar air yang tidak merata ya. Gerak berikutnya adalah gerak esionom ya, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar dari tumbuhan itu ya. Kita lihat contoh seperti pada gambar ya. Jadi pertumbuhan tanaman ini dipengaruhi oleh apa? Datangnya sinar. Nah, lebih jauh nanti kita akan bahas gerak esionom ini secara mendetail ya. Jenis gerak tumbuhan yang ketiga yaitu gerak esionom ya. Nah, gerak esionom ini seperti telah dijelaskan bahwa gerak ini terjadi pada tumbuhan karena rangsangan dari luar ya. Gerak esionom ini terdiri dari ya, ada jenis-jenisnya ya. Pertama ada gerak namanya gerak tropisme ya. Jadi gerak tropisme itu apa? Gerak
tumbuhan yang arah geraknya, jadi ini arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan dari luar. Nah, arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan ini disebut dengan tropisme positif. Sedangkan jika arah gerak tumbuhannya menjauhi rangsangan itu disebut dengan tropisme negatif, ya. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, maka gerak tropisme itu juga ada bermacam-macam, ya. Jika rangsangannya berupa cahaya, maka disebut dengan gerakan atau gerak fototropisme, ya. Jika gerakannya atau rangsangannya dari gravitasi bumi namanya geotropisme. Jika rangsangannya berupa sumber air namanya hidrotropisme. Jika rangsangannya berupa sentuhan namanya tigmotropisme. Jika rangsangannya berupa zat kimia namanya kemotropisme. Nah, berikut ini kita akan bahas satu persatu secara lebih mendetail, ya. Sekarang kita akan membahas salah satu gerak esionom, itu adalah fototropisme. Apakah itu fototropisme, ya? Seperti telah disebutkan bahwa fototropisme itu apa? Ini artinya gerak tropisme yang rangsangannya berupa apa? Cahaya. Jadi gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Jadi foto itu artinya cahaya, ya. Nah, kita lihat contohnya, ya. Contohnya ini adalah apa? Jadi seperti dalam gambar diperlihatkan bahwa apa? Tumbuh-tumbuhan ini diletakkan di sebuah jendela yang ada sinarnya, ya. Ternyata apa? Gerakan tumbuhannya ini atau tumbuhnya tumbuhan ini semuanya apa? Menuju ke arah datangnya cahaya. Jadi pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya. Dengan demikian ini disebut dengan apa? Fototropisme positif, ya. Jika nanti dia arah gerak tumbuhannya ini menjauhi rangsangan cahaya, maka dia disebut dengan fototropisme negatif, ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya yaitu gerakan geotropisme, ya. Geo itu artinya bumi, ya. Jadi geotropisme itu artinya apa? Gerak tropisme yang terjadi karena pengaruh gravitasi bumi, ya. Nah, contohnya kita anak-anak bisa lihat pada gambar ini, ya, sebuah biji yang tumbuh, ya. Ada tumbuh batangnya ke atas dan akarnya ke bawah. Nah, gerakan akar ini yang membengkok menuju pusat bumi ini disebut dengan geotropisme positif. Artinya apa? Gerakan tumbuhan ini searah atau menuju arah rangsangan atau mendekati arah rangsangan, ya, pusat bumi, ya, menuju pusat bumi. Sedangkan batangnya tumbuh ke atas itu menjauhi gravitasi bumi, arah rangsangan, yaitu maka dia disebut dengan apa? Geotropisme negatif, ya. Berikutnya adalah gerak tigmotropisme, ya. Tigmotropisme itu adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan, ya. Nah, gerak tigmotropisme ini kita jumpai pada tumbuh-tumbuhan yang memiliki sulur, ya. Contohnya seperti mentimun, ya. Kemudian daun sirih, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, apabila tanaman ini diberikan tempat melilitnya sulurnya, seperti kita tambahkan kayu, maka apa? Nah, kayu itu berupa sentuhannya, maka dia akan mengikuti kayu yang kita taruh itu. Nah, gerakan sulur yang mengikuti sentuhan itulah disebut dengan apa? Tigmotropisme. Jadi sulur tumbuhan yang melilit pada tempat tumbuhnya, ya. Nah, oke. Berikutnya itu adalah gerak kemotropisme. Kalau kita mendengar kata kemo itu artinya apa? Ya, artinya kimia, ya. Nah, di sini kemotropisme itu artinya apa? Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Nah, zat kimia di dalam tumbuh-tumbuhan itu maksudnya di sini adalah kita berikan contoh di sini, ya. Serbuk sari menempel di kepala putik, selanjutnya berkecambah membentuk bulu serbuk dan bergerak menuju sel telur, ya. Jadi pergerakan serbuk sari ini sampai menuju sel telur inilah disebut dengan gerakan kemotropisme. Jadi sel telur dalam hal ini adalah berupa zat kimia, ya. Nah, jadi gerakan ini apa? Gerakan serbuk sari ini karena apa? Karena adanya zat
kimia berupa sel telur ini ya, sel sperma ini bergerak ke sel telurnya. Gerakan ini disebut dengan kemotropisme. Baik, kita lanjutkan sekarang gerak eksionom berikutnya, yaitu gerak taksis ya. Kalau tadi gerak tropisme, ya sekarang gerak taksis ya. Gerak taksis ini apa? Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi ini yang bergerak apa? Seluruh bagian tumbuhan ya, seluruh bagiannya. Kalau pada tropisme yang bergerak itu hanya apa? Bagian tertentu saja dari bagian tumbuhan itu. Kalau taksis itu semuanya ya. Nah, biasanya gerakan taksis ini dilakukan oleh tumbuhan yang bersel tunggal seperti Euglena viridis, gerakan spermatozoa tumbuhan lumut dan paku ya. Kita lihat contoh di sini ya, pada gerakan Euglena viridis mendekati cahaya ya. Jadi ini adalah tumbuhan Euglena viridis bersel tunggal ya. Jadi dia memiliki flagella ya, seperti benang ya, seperti ekor ya. Kemudian di sini ada reseptor cahayanya. Nah, biasanya tumbuhan ini atau Euglena viridis ini akan mendekati sumber cahaya ya. Gerakan seluruh bagian tubuh Euglena viridis ini mendekati cahaya itu disebut dengan gerakan fototaksis. Jadi termasuk gerakan taksis karena dipengaruhi oleh cahaya rangsangannya, maka dia disebut dengan fototaksis. Gerakan taksis yang lainnya itu namanya kemotaksis. Itu adalah apa? Gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan zat kimia ya. Ini contohnya gerak spermatozoid pada Archegonium ya. Nah, jadi lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Jadi inilah apa contoh kemotaksis, pergerakan spermatozoid, lumut dan paku menuju sel kelamin betina ya. Gerak eksionom berikutnya itu adalah, atau yang ketiga adalah gerak nasti ya. Jadi ada pertama gerak tropisme, kedua gerak taksis, ketiga gerak nasti. Gerak nasti itu apa? Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi dari manapun dia arahnya, dia tidak terpengaruh oleh arahnya, tapi dia terpengaruh oleh rangsangan itu ya. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti ini dapat dibedakan menjadi beberapa ya. Ada seismonasti, rangsangannya berupa getaran atau sentuhan. Niktinasti, rangsangannya berupa kondisi siang dan malam hari. Fotonasti, rangsangannya berupa apa? Ya, cahaya ya. Termonasti, rangsangannya berupa suhu ya. Hastonasti, rangsangannya berupa sentuhan serangga. Nasti kompleks, rangsangannya berupa apa? Beberapa jenis rangsangan ya. Baik, berikut ini kita akan bahas satu persatu secara lebih jelas lagi ya. Kita bahas berikutnya yaitu seismonasti. Jadi seismo itu artinya apa? Gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa apa? Getaran ya. Jadi seismograf. Jadi ini kalau kita ada gempa bumi itu biasanya dicatat dengan apa? Seismograf ya. Jadi getaran atau sentuhan. Nah, ini sudah sering kita lihat contohnya ya. Jadi gerak pada daun putri malu akibat sentuhannya. Jadi kalau kita sentuh, maka putri malu itu pada daunnya dia akan menguncup atau tidur ya. Nah, jadi dari manapun kita menyentuhnya, dia tetap bergerak menguncup ya. Jadi gerakan daun putri malu ini pada saat disentuh itu namanya seismonasti. Berikutnya adalah gerakan atau disebut dengan niktinasti, yaitu gerak nasti tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa apa? Kondisi siang hari dan malam hari. Nah, ini mungkin anak-anak bisa lihat contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi ada daun lamtoro ya, tahu ya daun lamtoro ya, seperti ini gambarnya ya. Pada malam hari dia akan apa? Menutup daunnya ya, atau tertidur dia. Jadi menguncup daunnya. Nah, contoh yang kedua ini daun tumbuhan bunga merah ya. Pada malam hari akan menutup atau tidur. Nah, gerakan daun
lamtoro, daun bunga merah ya pada malam hari yang menguncup ini disebut dengan apa? Nikti Nasti. Kenapa? Dia bergerak akibat apa? Kondisi siang hari dan malam hari. Jadi kalau pada siang hari dia kembali seperti biasa mekar seperti ini. Pada malam hari dia menguncup atau menutup atau tidur ya. Nah, inilah disebut dengan gerakan Nikti Nasti. Berikutnya adalah gerakan foto nasti. Jadi foto itu artinya apa? Cahaya. Artinya apa? Gerak nasti tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya ya. Ini bisa kita lihat pada contohnya pada bunga pukul 4 ya. Nah, jadi ini anak tahu ya bunganya ini ya. Jadi bunga pukul 4 ini akan mekar pada sore hari ya. Pada sore hari, pada cahaya sudah ada ya, sudah banyak cahayanya dia baru mekar. Nah, gerakan kalau pada malam hari dia akan kembali menutup bunga-bunga seperti ini. Nah, gerakan bunga pukul 4 ini yang mekar pada sore hari ini disebut dengan gerakan foto nasti ya. Berikutnya adalah gerakan termonasti. Jadi termo itu artinya apa? Ya, suhu ya. Jadi gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan berupa apa? Suhu. Nah, ini biasanya terjadi di belahan bumi bagian barat ya. Jadi yang mengenal musim semi, musim dingin, musim panas dan sebagainya. Ya, jadi pada musim semi di sana di daerah-daerah bagian barat itu apa? Bunga-bunga tulip itu akan mekar. Jadi gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi ini disebut dengan termonasti ya. Jadi karena berupa apa? Rangsangan berupa suhu ya. Nah, gerak nasti berikutnya itu adalah haptonasti. Jadi ini mungkin anak-anak pernah melihat ya. Jadi haptonasti itu artinya apa? Gerak nasti pada tumbuhan insektivora. Jadi ada tumbuhan insektivora ya, yang artinya apa? Dia memakan serangga ya. Jadi ini karena sentuhan serangga. Ya, gerak haptonasti ini terjadi contohnya pada tanaman kantong semar ya, atau Nepenthes dan Drosera ya, yang akan menutup jika tersentuh oleh serangga sehingga serangga itu masuk ke dalam kantong tersebut. Jadi mula-mula dia akan terbuka seperti gambar ini ya. Jadi kalau ada serangga yang mendekat di dalam kantong ini, maka dia apa? Kantong ini akan segera menutup sehingga serangga ini akan seperti dimakan ya, dimakan oleh tanaman ini ya. Nah, gerakan kantong ini disebut dengan apa? Haptonasti. Nah, yang terakhir kita bahas yaitu nasti kompleks ya. Jadi ini masih gerakan nasti ya. Jadi apa itu nasti kompleks ya? Gerak nasti yang diakibatkan oleh beberapa jenis rangsangan. Jadi kalau pada sebelumnya gerakan-gerakan nasti itu rangsangannya itu hanya apa? Satu jenis. Ada berupa pengaruh serangga, ada pengaruh suhu, pengaruh cahaya, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau nasti kompleks itu ya, jadi rangsangan itu terjadi karena apa? Atau gerakan itu terjadi karena berbagai jenis rangsangan. Nah, contohnya ini ya, membuka dan menutupnya stomata pada daun ya, karena beberapa rangsangan. Apa saja rangsangannya? Bisa berupa kadar air, cahaya, suhu, ada CO2 dan sebagainya ya. Jadi karena ada banyak rangsangan seperti ini, maka gerakan membuka dan menutupnya stomata pada daun ini disebut dengan gerakan nasti kompleks ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang sistem gerak pada tumbuhan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sebelum kita akhiri, anak-anak jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.